once these last bits of food are gone. But I starved to death. All by myself. What am I supposed to do, Senku? I need you to tell me! You two go on. Bayangkan kamu terbangun di dunia yang sunyi senyap, di mana setiap manusia telah membatu menjadi patung batu, dan Anda adalah satu-satunya yang bergerak. Atau bayangkan sebaliknya, Anda berada di tengah hiruk-pikuk kota yang ramai, tetapi tidak ada satupun jiwa yang mengingat siapa diri Anda, bahkan kekasih dan sahabat terdekat Anda. Inilah dua ekstrem isolasi yang dialami oleh karakter fiksi. Suika dari Dr. Stone yang menghadapi isolasi fisik total dan tantangan untuk membangun kembali peradaban dari nol, dan Peter Parker yang mengalami penghapusan identitas sosial total. Mana yang lebih mengerikan dari sudut pandang psikologis? Jawabannya terletak pada pemahaman bahwa ada perbedaan besar antara kesepian fisik dan pemusnahan eksistensial. Dalam narasi Dr. Stone, dunia kembali ke zaman batu setelah insiden pembatuan. Suika, yang kala itu masih seorang anak kecil, terbangun dari pembatuan sekitar 2 tahun setelah peristiwa global itu. Dengan pengaktifan kembali Senku, periode terisolasinya yang signifikan sebelum pendirian kerajaan Sains adalah sekitar 5 tahun, bukan 7 tahun. Beban mental utama Suika adalah hiperkewaspadaan yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam liar yang berbahaya. Isolasi ini menyerupai studi ketahanan di lingkungan ekstrim, seperti yang dialami oleh para peneliti di Antartika. Stresnya bersifat akut dan eksternal, mencari makanan, air, dan tempat berlindung. Tanpa interaksi sosial, individu rentan terhadap kecemasan dan tekanan. Namun, Suika memiliki faktor penyelamat psikologis yang sangat kuat. Tujuan, misi untuk menemukan cairan pembangkit untuk membangunkan Senku, memberinya dorongan kognitif yang konstan. Dalam psikologi lingkungan, tujuan yang jelas dan adaptasi yang sukses terhadap kesulitan lingkungan dikenal sebagai salutogenic factor, yaitu sesuatu yang mempromosikan kesehatan dan mencegah depresi mendalam akibat deprivasi sensorik. Suika harus tetap fokus, berpikir, dan berburu. Sebuah tugas aktif yang melindungi otaknya dari kelelahan mental total yang sering terjadi pada kasus isolasi ekstrem atau kurungan soliter yang dipaksakan untuk tidak melakukan apa-apa. Aspek paling tidak realistis dalam kasus Suika bukanlah isolasinya, melainkan tugas yang dibebankan padanya, mengembangkan pengetahuan ilmiah canggih sendirian. Cairan pembangkit yang dicari Suika adalah asam nitrat. Untuk membuatnya, Suika harus melakukan proses Ostwald, sebuah teknik kimia industri yang baru dikembangkan pada awal abad ke-20. Proses ini membutuhkan 2 hal mendasar. Amonia diperoleh secara primitif dari urea seperti dari urin. Katalis harus menggunakan logam mulia, yaitu platinum, untuk mempercepat reaksi oksidasi. Kesulitan inti bukanlah formula kimia, tetapi masalah teknik dan material. Untuk memurnikan dan mengkonsentrasikan asam nitrat hingga kemurnian 98%, diperlukan proses distilasi berulang yang kompleks. Distilasi memerlukan peralatan laboratorium presisi, khususnya kaca borosilikat seperti Pyrex. Kaca ini harus inert secara kimia, tahan panas dan tidak beraksi dengan asam korosif. Produksi peralatan gelas bermutu tinggi seperti kondensor Liebig atau labu alas bulat yang tahan terhadap asam nitrat pekat, tanpa pengetahuan modern tentang bahan baku murni dan tungku yang terkontrol,
secara fundamental mustahil dilakukan di zaman batu. Kemampuan Suika untuk melewati rintangan ilmu material ini hanya dapat dijelaskan sebagai kelonggaran naratif, karena tuntutan fisik dan kimia untuk integritas peralatan jauh melampaui kemampuan teknologi primitif. Situasi Peter Parker di akhir Spider-Man. No Way Home jauh lebih halus, namun secara psikologis sangat merusak. Mantra Dr. Strange mengakibatkan amnesia sosial total. Seluruh dunia, MJ, Ned, Happy, Avengers mengingat peristiwa yang melibatkan Spider-Man. Tetapi mereka melupakan Peter Parker, identitas pribadi di balik topeng. Parker sekarang hidup dalam kondisi anonimitas sosial total. Semua kenangan, hubungan, dan dukungan yang mendefinisikan dirinya sebagai Peter telah dihapus dari memori kolektif. Luka psikologis, kehilangan makna hidup trauma Parker, bersifat eksistensial, dan dampaknya jauh lebih buruk daripada sekadar kesepian. Trauma dilupakan, incipient ostracism. Studi klinis menunjukkan bahwa dilupakan oleh rekan-rekan secara signifikan menurunkan makna dalam hidup seseorang. Trauma ini dianggap sebagai bentuk pengucilan awal, incipient ostracism, karena ia menghantam fondasi validasi sosial yang memberi makna pada eksistensi. Krisis identitas disosiatif. Meskipun Peter mempertahankan ingatannya, ia hidup dalam dunia yang mencerminkan kesenjangan memori lengkap tentang dirinya. Ini mirip dengan kebalikan dari amnesia disosiatif, di mana dunia yang menderita amnesia tentangnya. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan parah dalam membentuk dan memelihara hubungan baru, serta meningkatkan potensi depresi dan gejala neurologis fungsional. Parker dikelilingi oleh orang-orang, tetapi ia kehilangan semua ikatan intim. Inilah yang disebut kesepian emosional, kurangnya keintiman dan keterikatan dalam hubungan. Isolasi internal semacam ini, meskipun secara fisik berada di tengah keramaian, adalah prekursor kuat terhadap masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Untuk membandingkan beban mental kedua karakter, kita harus membedakan antara solitude dan loneliness. Solitude merupakan kesendirian fisik, isolasi yang mungkin dipaksakan, tetapi seringkali berorientasi pada tujuan. Seperti di kasus Suika, loneliness merupakan kesepian emosional, respons emosional yang menyakitkan terhadap isolasi yang dirasakan, ditandai oleh keinginan yang kuat untuk memiliki hubungan. Seperti di kasus Peter Parker. Meskipun kesulitan fisik Suika secara intuitif terasa lebih mengerikan, dari sudut pandang klinis, kondisi Peter Parker lebih kronis dan merusak secara psikologis. Dukungan sosial yang kuat adalah penyangga terpenting melawan stres dan merupakan prediktor utama kesehatan mental yang baik. Parker kehilangan penyangga ini secara permanen dan mutlak. Dia dipaksa untuk hidup sebagai orang asing, yang secara konstan memicu rasa sakit karena dilupakan. Perasaan kesepian yang mendalam yang dialami Parker jauh lebih kuat dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, gangguan mental, dan kematian dini dibandingkan solitude yang berorientasi pada misi yang dialami Suika. Bagi Suika, perjuangan adalah menaklukkan alam. Bagi Parker, perjuangan adalah membangun kembali jati diri yang valid dari kehampaan, tanpa pengakuan apapun dari siapapun di sekitarnya. Perjuangan internal Parker ini, di tengah kota yang ramai, adalah bentuk penyiksaan mental yang berkelanjutan dan mematikan. Pada akhirnya, baik Suika maupun Peter Parker sama-sama hidup di ruang kosong. Suika di hutan sunyi penuh reruntuhan batu. Peter di tengah kota gemerlap yang justru tak mengenalnya lagi. Yang satu berjuang melawan alam, yang lain melawan ketiadaan makna. Fiksi boleh membesar-besarkan, tetapi cermin psikologisnya tajam.
Manusia bisa kehilangan segalanya, asal masih punya tujuan atau orang lain yang mengingatnya, ia bertahan. Begitu salah satu hilang, tujuan atau pengakuan, maka kesendirian berubah jadi kehampaan. Itulah paradoks tragis yang membuat kisah dua karakter ini lebih menakutkan dari monster manapun. Bukan mati yang paling ditakuti manusia, melainkan hidup sendirian tanpa jejak di dunia.